Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya, dan banyak juga teman-teman castinger minta dibuatkan video yang berisikan tentang kenapa kita casting harus menggunakan ladder. Nah, mungkin di video ini nanti teman-teman yang belum tahu bisa menjadi tahu kenapa sih kita harus menggunakan senar ladder. Buat teman-teman yang udah tahu ya nggak apa-apa sih, simak aja videonya juga. Kita kan berbagi ilmu, berbagi pengalaman seputar tentang casting ya. Jadi intinya kita saling berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, untuk teman-teman yang udah bergabung saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan di share ya, supaya selalu update video dari saya yang baru-baru nanti ya. Oke, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Oke Mas Bro, jadi ini ya Mas Bro, kenapa kita casting harus menggunakan senar ladder? Jadi ini penjelasannya ya Mas Bro ya. Jadi kita kan casting umpama kita casting gabus, kita menggunakan PE yang kecil kan, ukuran 2 atau ukuran 1,5 lb, atau bisa ada yang pakai ukuran nomor 1. Jadi kenapa kita harus pakai senar ladder ini? Pengalaman saya pribadi begini Mas Bro. Jadi senar PE itu kadang-kadang kita kan bisa kena gesekan, entah itu kena gesekan sama kayu, atau gesekan sama semak-semak, sama rumput. Nah, di situ kemungkinan bisa menyebabkan cepat putus PE kita itu Mas Bro. Jadi ada kerugian kalau kita sampai putus di situ. Kita pertama kehilangan umpan, ikan kita nggak kena, udah putus lagi, kan rasanya gimana ya kita Mas Bro kalau putus kayak gitu ya. Nah, jadi saran saya mending kita menggunakan ladder. Nah, seperti punya saya ini Mas Bro. Nah, ini. Jadi saya menggunakan ladder seperti ini Mas Bro ya. Nah, ini sambungan sama PE-nya ya Mas Bro. Ini yang dinamakan senar ladder. Ya buat teman-teman yang belum tahu ya, yang udah tahu ya lanjut juga nggak apa-apa nonton. Teman-teman saya ya yang satu angkatan lah, itu pun kadang mereka ada yang nggak mau pakai senar ladder Mas Bro, karena katanya oh susah nyambungnya, oh gimana ya bikinnya untuk nyambung sama PE-nya dari senar ladder. Nah, sebenarnya banyak cara Mas Bro. Kita tinggal cari di YouTube, tinggal ketik aja cara menyambung senar PE dengan senar ladder. Itu pasti ada banyak pilihan Mas Bro, cara-caranya di situ. Jadi kita mudah lah untuk sekarang mencari tutorial-tutorial seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya gini jadi Mas Bro, kalau kita nggak menggunakan ladder ya, ini di sini kan sama snap ini langsung ke PE. Sedangkan yang pakai senar ladder itu masih bisa kemungkinan putus. Contohnya gini Mas Bro, kalau ikan ya ini umpannya di posisi bawah atau posisi samping, memang ikan itu besar ya, itu kemungkinan umpan ini soft rock ini kan kita kecil ya Mas Bro ya, jadi bisa kemungkinan ketelan sama snapnya. Nah, kalau kita nggak pakai ladder, otomatis ya bisa putus Mas Bro. Jadi ya ini sekitar saran dan pengalaman saya pribadi ya Mas Bro ya. Kalau yang mau mencoba ya silahkan, ya monggo. Nah, jadi begitu kurang lebihnya Mas Bro. Terus jadi gini Mas Bro, nah, kita casting ini kan ada versinya masing-masing. Ada yang hobi kita cari casting toman, ada yang casting gabus, ya mungkin ada yang bisa casting di laut lah. Kalau itu pun saya belum pernah ke laut sana ya Mas Bro ya. Oke, jadi untuk senar ladder ini pun jadi ada pilihannya Mas Bro.
ada ukurannya, jadi supaya teman-teman tahu aja ya. Buat yang udah tahu ya alhamdulillah. Nah, jadi senar leather ini ada ukurannya juga Mas Bro. Kalau saya, pengalaman saya pribadi, ini leather ya Mas Bro, ini harganya 50.000 ya Mas Bro. Masih ada ini logonya di sini nih. 50.000. Nah, ini mereknya Mono Leather. Bahasa apa ini nggak tahu Mas Bro tulisannya ini. Mohon maaf ya Mas Bro ya. Nah, jadi saya pakai yang 70 lb. Nih. Maksudnya 70 lb itu gini Mas Bro. Ya ini. Jadi untuk besarnya senar leather ini ukurannya 70 lb. Yang sering saya omong di video-video saya itu Mas Bro. Jadi ada pertanyaan teman-teman, kenapa kok sampai selalu menjelaskan senar leather? Nah, akhirnya saya bikinkan tutorialnya ini Mas Bro. Jadi senar leather ini Mas Bro, kalau saya casting gabus, saya pengalaman pribadi juga, kalau pakai yang diibaratkan di bawah 50 lb itu pengalaman saya sering putus Mas Bro. Itu padahal udah pakai senar leather, apalagi nggak pakai senar leather. Nah, makanya saya menggunakan senar leather yang ukuran besar, yaitu 70 lb. Tapi untuk teman-teman yang pakai PE kecil, mungkin yang pakai spinning, itu biasanya senar PE nya kan nomor 1, PE 1, bahkan ada yang 0, sekian lah. Nah, itu bisa pakai senar leather ukuran 40 atau ukuran 0,45 ya, itu bisa dicoba. Jadi intinya gini Mas Bro, kita menggunakan senar leather itu untuk antisipasi PE itu tidak putus Mas Bro. Karena kalau kita langsung ke PE ini ya, karenanya banyak gesekan, entah itu rumput atau kayu itu yang saya bilang tadi, kemungkinan karena kita jarang servis juga, kita pulang mancing jarang bersihkan, jadi dia ada kecampur sama lumut-lumut, akhirnya mengering. Nah, namanya PE itu kan akhirnya kayak benang mudah putus Mas Bro. Itu pengalaman saya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba ya silahkan. Itu penjelasan dan pengalaman saya kenapa harus memakai senar leather. Oke, buat teman-teman mungkin itu sedikit pengalaman saya, yang ilmu yang tentang casting, kenapa harus pakai senar leather, yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita semua, terutama para yang castinger ya, yang hobi casting gabus ataupun casting toman, yang masih baru mencoba di dunia percastingan. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbantu dan bisa memahaminya. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.